tiang-tiang langit, tiang-tiang langit bergoyang, tercengang dengan hardiknya. Sekarang saya tunjukkan kepada saya sains mana yang membuktikan langit punya tiang. Coba, ini pertanyaan saya. Kalau Kristen tidak mampu membuktikan kalau langit punya tiang, berarti Bible ini memang tidak asli, alias fake. Kalau dalam Quran jelas. Ya, mana tadi ayat Quran? Quran. Nah, kalau Quran lihat nih, oke. Dia menciptakan langit tanpa tiang. Jadi Al-Quran kebenaran firman Tuhan. Sekarang tunjukkan kepada saya bukti kalau langit itu punya tiang, karena hanya Bible lah yang mengatakan langit punya tiang. Jeder, Pak. Bobok. Kalah debat, kalah PK, bobok. Oke, teman-teman, di tap-tap layarnya, teman-teman, biasanya kita bikin dari ini dulu, teman-teman, habis ini. Ya. Bikin dari tadi, bikin ini, dibikin itu. Jawaban pertanyaan saya nggak ada yang dijawab. Waktu saya. Ya, ini lihat teman-teman ya, pasti nggak dijawab lagi pertanyaan saya. Ya. Di awal tadi Bang Nandar bilang kalau mau lihat tentang ajarannya, nah kemana? Sebentar, kita tunggu dia balik dulu baru kita mulai. Bentar ya teman-teman ya, kita tunggu dia balik dulu. Wajahnya nggak kelihatan. Bang Nandar berpegangan yang erat, Bang Nandar. Bang Nandar, Bang Yonatan Nandar. Oke, saya nanti minta waktunya sedikit ya. Di awal tadi dia sendiri yang bernarasi. Kalau mau lihat suatu ajaran yang benar, dilihat dari kitabnya, lihat siapa yang membawanya. Terus dia framing, kalau Tuhan Yesus itu berpoligami, lah harusnya kamu tunjukkan melalui Alkitab kalau Tuhan Yesus itu berpoligami. Bukan Nandar bawa ajaran Mormon tahun 1841. Yang Nandar bawa tuh ajaran Mormon paling awal 1841 sampai 1844. Jeder. Itu kok datanya lo ajaran Mormon, Bang Nandar. Pakailah Alkitab, ya kan? Kalau bilang Tuhan Yesus itu poligami, dia sendiri yang bilang. Lihat di dalam kitabnya. Ini malah bawa data Mormon. Itu yang pertama. Terus Bang Nandar bilang tadi, kalau besi itu di dalam Al-Quran itu turunnya dari langit. Itu narasi Bang Nandar. Kita jawab ya teman-teman ya. Kita tuh selalu menjawab teman-teman. Ini data yang digunakan, saya gunakan datanya. Dalam sains, besi berasal dari reaksi nuklir, pembakaran hidrogen dan helium di dalam inti bidang. Bintang proses ini disebut fusi, yaitu penggabungan inti atom yang menghasilkan unsur yang lebih berat. Lah dari mana datangnya besi? Besi itu langsung gedebuk turun dari langit berupa besi. Jeder. Selamat datang di kebenaran, Bang Yonatan Nandar. Nah, terus di dalam Ayub berapa tadi? Ayub 26 ayat yang ke-11, Bang Nandar bilang, buktikan kalau langit itu punya tiang-tiang. Lah tiang-tiang di situ Bang Nandar merujuk kepada kekuatan dan kekuasaan Allah. Bukan berarti tiang-tiang langit seperti itu. Jeder. Makanya seperti ayat yang Bang Nandar kutip juga, Tuhan Yesus itu datang bukan membawa damai, melainkan membawa pedang. Di situ pedang di situ, bukan berarti pedang yang keluar dari sarung terus ting 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 ting. Bukan begitu Bang Nandar. Memahami Alkitab, pahami dulu, lihat dulu konteksnya, cari tahu dulu remanya Bang Nandar. Jeder. Itu teman-teman, kita jawab semua ya teman-teman ya. 3 pertanyaan mereka Bang Nandar kita jawab pakai data, ya kan? Yang dibawa pertama data Mormon 1841 itu bilang Yesus poligami. Yang kedua bilang kalau besi itu turun dari langit. Terus masalah Ayub 26 ayat yang ke-11 itu udah jawab semua ya. Apa pengertian tiang di situ? Itu adalah arti metafora, Bang Nandar. Itu adalah bentuk kekuasaan Allah. Maka di situ disebut tiang-tiang langit, Bang Yonatan Nandar. Oke. Seperti biasa. Pertanyaan saya tidak dijawab lagi. Yang saya minta action Bang Nandar. Tunjukkan satu kebenaran
yang dilakukan Nabi Muhammad actionnya di dalam Al-Quran? Jangan coba lari dari pertanyaan saya, Bang Nandar. Ya, jawab dulu. Karena ini narasi Bang Nandar tuh, Bang Nandar, kalau kita ingin mengetahui ajaran yang benar, yang pertama lihat dari kitabnya, yang kedua lihat dari siapa yang membawanya. Loh, yang membawakan Nabi Muhammad, itu kan kitabnya Al-Quranul Nur Karim. Ya sekarang saya minta, tunjukkan, saya nggak minta 2, saya nggak minta 3, saya tidak minta 4, saya cuma minta 1. Ya. Tunjukkan secara eksplisit satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Ya, Bang Nandar ya. Actionnya ya, bukan perintah. Bedakan perintah dengan action, itu 2 hal yang berbeda. Yuk teman-teman Kristen, kita sudah menang diskusi. Kalau bisa kita juga menang PK ya teman-teman ya. Biar Nandar semakin menangis malam ini ya teman-teman ya. Itu bawa data Mormon. Itu. Oke, silakan. Baik. Ya, terima Oki. Kasihan si Oki ini. Memang betul kata Al-Quran ya, khatamallahu ala qulubihim, hati mereka itu sudah tertutup. Wa ala sam'ihim, pendengarannya juga sudah tertutup. Wa ala absorihim, penglihatannya pun sudah tertutup. Walahum adzabun adzim, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Bang Oki ini sekolah apa enggak di sini Bang Oki? Aku bingung nih, Bang Oki ini kayaknya sekolah deh. Tapi kok pola pikirnya sempit gitu loh. Nandar, besi ini dari bumi Nandar, ini dari inti bintang. Sejak kapan ada bintang di bumi? Kalau baca itu yang utuh. Oke, coba jujurlah. Coba Anda ketik di Google ya. Masa Anda gak itu di apa penjelasan Anda itu ada inti bintang. Mana ada inti bintang di bumi? Oke. Kita lihat teman-teman ya. Makanya kalau membaca sesuatu itu tolong yang full gitu ya. Nih, lihat nih kayak saya nih. Coba kau lihat di Google-nya, besi diturunkan dari langit. Nah, ini nih. Ya, besi berasal dari luar angkasa, bukan dari bumi. Hal ini didukung oleh apa? Oleh kesamaan unsur kimia besi di bumi dengan unsur kimia di meteorit yang jatuh ke bumi. Nah, penjelasan ilmiah, besi dihasilkan dari bintang-bintang. Makanya si Oki ini, Oki, coba lihat penjelasan yang kau tadi ungkapkan. Itu inti bintang, makanya penjelasan ilmiahnya besi dihasilkan dalam bintang-bintang yang jauh lebih besar dari matahari dengan suhu mencapai beberapa ratus juta derajat. Aduh Oki. Ini Meta AI karangan Kristen aja mendukung kebenaran Islam. Coba kau ketik hal yang sama, besi diturunkan dari langit. Bener enggak di situ? Pasti benar. Bukan hanya besi dari langit, ya. Jasad Fir'aun, hanya Quran yang menceritakan jasad Fir'aun masih utuh. Itu di dalam Al-Quran. Ini bukan hanya satu, ini bukan perintah loh. Ini berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan Qurannya tentang jasad Fir'aun. Aduh si Oki. Nih ya. Saya tunjukkan kepada Oki jasad Fir'aun utuh dalam Quran. Coba Oki baca nih tentang jasad Fir'aun masih utuh dalam Quran. Ya. Nah, ini ada nih jasad Fir'aun masih utuh, itu ada penjelasannya ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke berapa nih? Sebentar ya, saya lupa nih. Oke lah. Nah, kalau jasad Fir'aun ayat Quran surat Yunus ayat 29. Bentar ya. Nih. Maka pada hari kami selamatkan badannya supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Ini Quran loh. Dengan begitu berani mengatakan jasad Fir'aun itu akan diutuhkan, akan ditemukan pada manusia-manusia yang akan datang. Sekarang saya tanya,
Bukti langit punya tiang itu di mana? Jangan menjawab dengan dogma. Itu makna alegoris. Kalau nggak mendukung makna alegoris. Yesus membawa pedang, Nandar, itu pedang alegoris. Kenapa sih? Kalau ayat-ayat yang bertolak belakang, kalau ayat-ayat yang tidak sesuai dengan sains dikatakan metafora lah, alegoris lah. Giliran aku dan Bapak adalah satu, bukan alegoris, padahal itu alegoris. Yang alegoris dikatakan tidak alegoris tapi literal. Kalau yang literal dimaknai alegoris. Sekarang tunjukkan kebenaran 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17, di mana manusia yang hidup sejaman dengan Paulus umurnya panjang sampai dengan sekarang, sampai dengan menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Tunjukkan buktinya. Kalau ada manusia hidup sejaman dengan Paulus yang hidup sampai dengan saat ini di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Coba jawab. Kalau Quran, banyak sekali kebenaran Al-Quran. Belum lagi nanti janin. Janin ini di dalam 3 lapisan itu terbukti dengan kedokteran, dengan ilmu kedokteran. Nah, bubuk kau, kalah debat, kalah PK kau, nangis kau, Oki. Masih kuat mentalmu, Ki? Masih kuat mentalmu, Ki? Kasihan Oki. Aduh, sampai begini sih Oki. Oke, teman-teman. Aduh, Ki. Bantu tap-tap layarnya kenceng-kenceng ya teman-teman. Oki, kasihan Oki. Kita bikin Nandar benar-benar. Kita bikin dari tadi kita bikin aja. Kena Silakan. mental dari Hong Kong. Silahkan Bang Nandar. Tap yang kenceng ya teman-teman ya. Silakan. Dimute. Oke, ya. Saya kira Bang Nandar ini debater yang benar-benar antara yang dikeluarkan dari mulutnya ini narasinya dan apa yang dipikirkan ini menyambung. Ternyata tidak nyambung. Nah, perlu dipertanyakan ini. Ini sebenarnya debater abal-abal atau apa ya kan? Itu tadi mempertanyakan saya sekolah atau tidak. Ya puji Tuhan saya bisa sekolah. Makanya saya tahu yang benar dan yang tidak itu saya tahu. Itu ya. Nah, Bang Nandar, yang saya bacakan di situ tadi inti bintang. Saya ingin membantah kalau yang Bang Nandar sampaikan tadi besi itu langsung turun dari langit gitu aja. Makanya saya bukakan datanya menggunakan data yang sama dengan Bang Yonatan Nandar. Dari mana asal mula besi itu? Siapa yang bilang di inti bumi? Jeder. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya, tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kenapa jawabnya pakai jasad Firaun? Kenapa jawabnya sama besi? Terus apa hubungan jasad Firaun sama besi itu dengan akhlaknya Bang Nandar? Kita loh sedang berbicara tentang Kristen atau Islam, ajaran yang benar. Seperti di dalam Kristen, ajaran kasih. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Lah, kok yang dibahas jasad Firaun dulu? Piye gitu. Yang saya tanya, tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, Bang Yonatan Nandar. Lah kenapa yang bahas besi sama jasad Firaun? Berarti jasad Firaun itu satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Bang Nandar itu. Karena yang saya tanyakan tadi, saya ulangin mungkin pertanyaan saya. Makanya teman-teman ya, kalau berdiskusi itu Bang Nandar headsetnya agak ditekan dikit, mungkin nggak dengar pertanyaan saya. Di awal narasi Bang Nandar langsung berubah, mukanya merah kan. Mohon maaf Bang Nandar, kalau saya buat Bang Nandar kena mental, jangan marah ya, mohon maaf. Di awal narasi Bang Yonatan Nandar, Bang Yonatan Nandar dia ngomong, suatu ajaran itu mau tahu kebenarannya dilihat dari kitabnya. Yang kedua dilihat dari pembawanya. Itu narasi Bang Nandar sendiri. Kitabnya berarti Al-Quran. Pembawanya Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Saya tidak minta perintah. Yang saya mintakan aksi nyatanya. Tunjukkan satu saja.
Tuh, jangan bertanya terus. Dari tadi saya jawab 3 pertanyaan jeder saya jawab. Tambah lagi 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 17. Ini sudah pernah saya jawab juga dengan Bang Nandar. Kenapa ditanyakan lagi dengan saya? Tapi nggak apa-apa. Saya akan menjawab 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 17 ketika Bang Nandar membuktikan kepada saya narasi Bang Yonatan Nandar. Ingat, saya tidak cari jasad, saya tidak cari besi. Saya tidak mau jual besi tua, saya tidak mau jadi orang yang cari-cari jasad. Yang saya cari satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Langsung deg-degan kan jantungnya. Ya teman-teman, kita nggak jawab apapun ya teman-teman ya, karena pertanyaan kita tidak dijawab, malah bawa jasad Firaun. Gitu. Jasad Firaun dibawa, ya kan? Yang dibawa malah besi. Kita loh sedang berbicara tentang ajaran. Itu ajaran yang mampu kita tiru di dalam kehidupan kita. Karena apa? Tujuan kita beragama itu kan supaya hidup kita lebih baik. Lah kalau masalah jasad, tanpa beragama pun orang bisa lihat jasad. Ateis saja loh tahu jasad Firaun tanpa dia harus beragama. Lihat di Google banyak. Masalah besi, seorang ateis saja tidak perlu beragama, dia tahu besi, jeder. Makanya kita bicara tentang ajaran yang bisa kita jalani di dalam kehidupan kita. Itu Bang Yonatan Nandar ya, jangan terdiam malu Bang Yonatan Nandar. Jawab pertanyaan saya, tolong jawab. Satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Bang Yonatan Nandar, jangan bawa jasad Firaun lagi, jangan bawa besi lagi. Tidak ada korelasinya dengan pertanyaan saya. Jauh dari korelasi yang menjadi pertanyaan saya. Fokus ya Bang Nandar ya, tolong fokus. Buktikan Bang Nandar ini sang debater dari Kuningan yang paling top markotop. Oke, silakan. Aduh, kalah debat, kalah PK nih. Oke nih, dari tadi nih kalah debat terus. Aduh, kasihan lihat Oki nih. Baiklah, tadi dia mengatakan jangan bentuk perintah katanya. Oke, makanya aku bertanya kepadamu, ente sekolah atau tidak? Al-Quran itu adalah bentuk perintah, ya. Al-Quran itu adalah petunjuk, bentuknya pasti perintah. Kisah-kisah yang menjadi pelajaran, perintah. Kalau berbicara apa yang diperbuat oleh Nabi Muhammad, jangan kau tanya Quran, tetapi tanya hadis. Membedakan antara perintah Quran dengan perilaku Nabi Muhammad saja kau tidak tahu. Jangan samakan pola pikir Kristen dengan pola pikir Al-Quran. Nih contoh nih Ki, gua kasih tahu perintah Al-Quran. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ini firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang tertulis di kampus Oxford kalau tidak salah teman-teman ya. Ini ayatnya nih. Jadi jangan kita tidak berbuat adil. Kalau perilaku Nabi Muhammad sangat jelas. Nanti kau cari peristiwa Fathul Mekah. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa 10.000 pasukan. Bayangkan 10.000 pasukan yang disebutkan dalam Kidung Agung pasal 5 ayat ke-16. Ayat 10 sampai 16 dibaca tuh. Itu tentang Nabi Muhammad. 10.000 pasukan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pasukan dan bala tentaranya. Ketika kafir-kafir Quraisy tidak berdaya, tidak ada satupun ya yang kemudian hasil dari peristiwa Fathul Mekah itu kemudian ada orang yang ditumpas seperti halnya di dalam kitabmu. Nah ini saya tunjukkan kitab Anda. Kalau kitab Anda ini bukti ketidakbenaran nih, lihat nih. Tumpaslah. Teman-teman lihat nih. Kalau ajaranmu begini. Nih. Jadi pergilah sekarang kalahkan orang Amalek, tumpahlah segala daya dan janganlah kamu belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya laki-laki maupun perempuan anak-anak. Ini ajaran yang bukan dari Tuhan. Makanya lihat nih. Kalau Nabi Muhammad, kalau kau berbicara apa yang dilakukan, coba kau lihat. Peristiwa Fathul Mekah, 10.000 pasukan, bala tentara 10.000, tidak ada satupun ibu-ibu, anak-anak yang dicelakai. Itu adalah buktinya.
kalau kau mau berbicara tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itu namanya hadis, oke. Nih Rasulullah mengatakan begini, janganlah menyakiti kafir zimmi. Itu ada hadisnya. Ini berbicara tentang akhlak Nabi Muhammad, dicari Quran ya ngawur. Sama seperti halnya saya minta Yesus ketemu Paulus dalam Injil, nggak bakal ada. Nih, saya tunjukkan ya, mana nih? Di dalam sebuah hadis. Nih, ini dalam Quran juga ada, brother. Kita lihat nih ya. Wajib berlaku adil nih. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. Nah ya. Kemudian, oh banyak nih. Wah, banyak banget oke. Wah tuh ayat Qur'annya Al-Maidah. Ya. Ini banyak banget. Nih. Ini satu lagi nih, gua bilang ini dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah siapa yang menjolimi seorang kafir muahad, merendahkannya, membebaninya atau membebaninya di atas kemampuannya atau mengambil sesuatu darinya tanpa keriduan darinya, maka saya adalah lawan ya bertikainya pada hari kiamat. Rawahu Abu Daud, disahihkan oleh Al-Albani. Jadi kita ini nggak boleh menjolimi orang-orang kafir muahad, kafir zimmi. Di dalam Islam kafir itu ada 4, ada kafir muahad, ada kafir musta'man, ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Yang dibolehkan dimusuhi di dalam Islam, yang diperangi itu adalah kafir harbi. Tolong jawab pertanyaan saya, bukti Alkitab ini sesuai sains, kenapa langit bertiang? Mana bukti secara sains langit bertiang? Mana bukti kebenaran Paulus dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17? Nah, kalau itu tidak terbukti berarti Alkitab ini nggak benar, fake, palsu, jeder kan? Aduh, senang si Oki ini, baru pertama menang si Oki. Ya teman-teman, kita gas ya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus berkati. Tap yang kenceng-kenceng tuh teman-teman ya. Kita bikin Nandar benar-benar mempertanggungjawabkan omongannya setelah ini. Oke, tapi saya jawab dulu karena dia tadi berusaha menjawab walaupun mutar-mutar. Ya, tidak ada poin yang saya dapat. Kalau memang hadis, tunjukkan hadis apa, nomor berapa, kita cross check. Ya, jangan putar-putar pakai website. Ya, tunjukkan nama hadisnya, nomor berapanya. Tapi nggak apa-apa, kita jawab dulu di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17. Itu sama seperti jawaban saya yang lalu Bang Andar. Di situ makna ayatnya, Tuhan akan turun dari sorga. Tuhan Yesus akan turun dari sorga untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17, orang-orang yang mati dalam Kristus akan bangkit. Lah, masa pertanyaannya, ada nggak orang yang hidup dari zaman Paulus itu masih hidup sampai detik ini? Lah kan lucu. Cari tahu rema ayat itu berbicara tentang apa, konteksnya berbicara tentang apa. Pahami Alkitab itu. Yang ketiga, orang-orang yang hidup akan diangkat oleh Kristus. Itu di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17. Masalah tiang-tiang sudah saya sebutkan, itu adalah metafor. Yang artinya kekuasaan Allah. Bang Nandar, bukan berarti tiang-tiang seperti tiang yang Bang Nandar maksudkan. Tidak seperti itu. Ya. Oke. Inilah Bang Nandar kan. Dia yang bernarasi. Dia yang tidak sanggup mempertanggungjawabkan narasinya. Yang pertama, ketika narasi di awal Bang Nandar bilang tadi, kalau mau lihat ajaran yang benar, lihat dari kitabnya. Maka kalau kitabnya, saya tahu Bang Nandar ini agamanya Islam. Pasti kitabnya Al-Quran. Yang kedua, narasi Bang Nandar, lihat pembawanya. Siapa pembawanya? Nabi Muhammad. Maka saya tanyakan melalui Al-Quran. Malah Bang Nandar bilang saya aneh. Masa akhlak Nabi Muhammad itu dicari di dalam Al-Quran? Menurut Bang Nandar nggak ada. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu di dalam Al-Quran? Jawab dulu, ada atau tidak? Jawab dulu. Bang Nandar? Lanjut aja, Oki apa? Oke, siap.
Kalau Bang Nandar bilang tidak ada, buat teman-teman, saya tidak ada maksud menghujat, tapi saya harus bukakan data. Bang Nandar tadi tidak mau bawa di dalam Al-Quran, saya akan bawa di dalam Al-Quran. Surat ke-80. Surat ke-80, ayat yang pertama. Tidak ada maksud apa-apa ya teman-teman ya, ini diskusi loh. Oke, Bang Nandar, saya bukakan dulu datanya. Surat Abasa, surat ke-80 ayat yang ke-1 dan yang kedua. Dia dalam kurung Nabi Muhammad berwajah masam dan berpaling. Kepada siapa ini? Ayat yang kedua. Karena seorang tunanetra, Abdullah bin Umi Maktum telah datang kepadanya. Pertanyaan saya, kalau di dalam Alkitab Bang Nandar, Tuhan Yesus itu menyembuhkan seorang tunanetra. Kenapa di dalam Al-Quran Bang Nandar, Nabi Muhammad berwajah masam pada seorang tunanetra? Itu tertulis di dalam Al-Quran Bang Nandar. Silakan, jadi dua pertanyaan saya. Oke, Bang Nandar tadi tidak mau menjawab melalui Al-Quran, tapi saya tunjukkan data di dalam surat 80 ayat yang ke-1 sampai yang kedua. Ya, silakan Bang Nandar tanggapi. Dan yang kedua, hadis. Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan Nabi Muhammad di dalam hadis. Jangan bawa kutubus sitah lagi Bang Nandar, capek ngeceknya, makan waktu lama. Kita bicara pakai hadis. Hadis apa, nomor berapa? Ya, karena saya ini udah pernah kena oleh Goldian bahwa hadis saya cross check ternyata tidak sama. Sekarang saya minta datanya dengan Bang Yonatan Nandar. Udah mulai pusing kan, dia udah mulai panik kan teman-teman, udah mulai panik ya. Hadis Low apa? battery. Please charge. Nomor berapa? Hadis apa, nomor berapa? Yang kedua, kenapa Nabi Muhammad berwajah masam pada seorang tunanetra? Saya tidak memframing, saya tidak apa-apa, saya cuma minta penjelasan aja. Kenapa Nabi Muhammad berwajah masam kepada seorang tunanetra? Ya, buat teman-teman Kristen, bantu di tap-tap layarnya teman-teman ya. Bantu di tap-tap layarnya supaya roomnya tambah kuat dan makin banyak orang yang mendengarkan kebenaran. Oke, Bang Nandar silahkan. Oke, memang si Oki ini. Aduh, si Oki ini. Justru Quran surat Abasa ayat pertama itu menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bayangkan orang tunanetra, kalau kita pelototin, mau kita apa-apain itu, mau diejek dengan body shaming, misalnya, orang tunanetra nggak melihat. Makanya kalau melihat Al-Quran itu, ini PR buat Anda. Oke, coba Anda buka Asbabun Nuzul Quran Surat Abasa. Jadi Nabi Muhammad mendatangi para petinggi kafir-kafir Quraisy untuk tidak wahyi, kemudian ada Umi Maktum. Ini bukti kebenaran Islam, ini bukti kebenaran Nabi Muhammad. Ya, bayangkan loh, Nabi Muhammad ditegur oleh Allah. Kalau Nabi Muhammad itu membuat Quran, ya udah hapus aja ayat itu. Ah, ini nggak mendukung nih, hapus aja. Nyatanya disampaikan. Ini bukti kebenaran Islam. Kalau Nabi Muhammad tidak menyampaikan ayat itu pun nggak ada yang tahu kalau Nabi Muhammad berbuka masam. Itu sebetulnya bukan berbuka masam, itu bukan gitu. Kalau kita itu gini, si Oki nih, aduh Umi Maktum gua lagi berdakwah nih, kayak gitu bukan begitu. Seandainya Al-Quran dibuat Nabi Muhammad, tidak mungkin ayat itu disampaikan. Tetapi yang menjadi inti dari para Rasul adalah sidik, amanah, tablik, patona. Makanya ayat apapun pasti disampaikan. Kalau Nabi Muhammad membuat Quran, nggak usah dicantumkan aja, ngapain? Orang Umi Maktum nggak melihat ini kok. Anda sudah mengatakan dia tunanetra. Kita mau pelototin, mau kita bermuka masam, atau orang nggak ada yang tahu. Umi Maktum sendiri nggak bakal tahu. Ini bukti kebenaran Al-Quran justru. Bang Oki, nih saya tunjukkan nih. Saya tunjukkan ini ya. Ini salah satu di dalam hadis Rawahu Bukhari.
siapa yang membunuh kafir mu'ahad tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Rawahu Bukhari. Jadi Nabi Muhammad jelas. Nomor berapa? Nomor berapa? Loh, kalau mau nomor di Kitabus Sitah, Kutubus Sitah berarti. Ini nggak ada nomornya ini. Nomor Emang berapa? apa? Nomor berapa? Oke, ini waktu saya. Ini waktu saya. Silakan Anda cari. Silakan ini apa? Ini masyhur. Kita apa? Hadis yang masyhur, yang jelas umum diketahui oleh orang Islam. Jadi di dalam Islam ini sangat jelas Nabi Muhammad itu melarang membunuh kafir mu'ahad. Membunuh kafir zimmi itu nggak boleh. Sudah saya katakan tadi, kafir di dalam Islam itu ada 4: kafir mu'ahad, kafir musta'man, kafir zimmi, dan kafir harbi. Yang boleh dimusuhi dari keempat golongan kafir itu hanya kafir harbi. Contoh kafir harbi, OPM. Contoh kafir harbi, Israel. Ya, itu. Nah, justru kalau kita perbandingannya muka masam, Yesus mengutuk, coba, itu punya akhlak atau tidak? Yesus mengutuk pohon ara, pohon yang tidak punya salah dikutuk. Bandingkan dengan akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah mengutuk dalam Quran. Coba tunjukkan di dalam Al-Quran Nabi Muhammad mengutuk. Kalau ada, saya lompat dari atas Monas. Tapi kalau dalam kitabmu Yesus mengutuk, itu ada. Nih, saya tunjukkan Yesus mengutuk. Yesus mengutuk. Yesus mengutuk. Nih, saya tunjukkan Matius 21 18-22. Yesus mengutuk pohon ara. Coba ente buka. Ini kelakuan macam apa ya? Yesus mengutuk pohon ara. Saya akan lompat dari atas Monas kalau Nabi Muhammad mengutuk di dalam Al-Qur'an. Jeder kon. Nah, kemudian aduh, si Oki ini sekolah apa enggak sih, Kiki? Nih gua tunjukkan 1 Tesalonika 4 ayat ke-17. Nih, ini loh. Ini ucapan si Paulus. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal, si Paulus mengatakan ketika dia berkata 2000 tahun yang lalu bahwa ada orang yang masih hidup di antara kita, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan yang menyongsong. Ternyata ucapan si Paulus ini hoaks, berita bohong. Mana ada orang yang sejaman Paulus hidup sampai Yesus datang kedua kali. Ini ayatnya, brother. Ini ayatnya, baca dari ayat ke-16 sampai 17. Sesudah itu kita yang hidup, kita di sini siapa? Orang yang berbicara dan orang yang diajak berbicara. Siapa yang diajak berbicara? Murid-muridnya si Paulus. Jeder. Bubuk. Bubuk Nandar habis ini. Bubuk. Ya, Bubuk kalah PK, kalah koin. Aduh, ayo, kalah debat, kalah PK. Jangan sampai kita sudah menang debat kalah PK ya. Oten, ya. Menang debat dari Hong. Waktu saya. Aduh, oke nih. Kasih waktu saya. Ya, Bang Nandar tadi bawa kata mengutuk. Bawa mengutuk pohon ara. Nanti saya tunjukkan di dalam kitabmu juga ya. Tenang Bang Nandar, jangan deg-degan. Ya, jangan deg-degan, udah mulai panik. Kena sendiri Bang Nandar. Kena sendiri. Oke, saya jelaskan. Arti Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu adalah kritik terhadap kebohongan dan penghukuman terhadap ketidakproduktifan. Itu Nandar makna dan remanya. Makna yang tertulis dari ayat tersebut Nandar. Di dalam Markus 11 ayat 12 sampai dengan 14 Nandar. Seperti yang saya sampaikan, Alkitab itu jangan baca ayat itu terus diartikan langsung seperti itu. Lihat konteksnya. Ayat ini berbicara tentang apa? Itu masalah Paulus saya sudah jelaskan tadi Bang Yonatan Nandar. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 17 itu berbicara tentang apa? Saya sudah jelaskan. Masa mau diulang-ulang lagi? Nah, masalah mengutuk pohon ara. Saya sudah jawab untuk Bang Nandar kenapa Tuhan Yesus itu mengutuk pohon ara. Oke, kalau berbicara masalah mengutuk Bang Nandar, jangan mulai panik ya. Buka Quran 47. Ayat yang ke-23. Bang Oki di ini kamera belakang ya, biar bisa kita lihat bersama. Iya. Tenang.
Oke. Quran 47 ayat ke-23. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Lalu dia menulikan pendengaran dan membutakan penglihatan mereka, Bang Nandar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bang Nandar, di dalam Quran 2 ayat yang ke-65. Surat An-Nisa ayat yang ke-65. Surat An-Nisa Quran kedua ya, sebentar. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-65. Al-Baqarah 65 ya. Oke. Al-Baqarah ayat yang ke-65. Sungguh kamu benar-benar telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat lalu. Kami katakan kepada mereka, jadilah kera yang hina. Dijadikan kera yang hina. Bang Yonatan Nandar, dijadikan kera yang hina, terus ditulikan dan membutakan manusia. Saya balik lagi, Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang buta, tidak membutakan orang. Itu. Kalau Bang Nandar bawa ayat tentang pohon ara, seperti apa Bang Nandar menanggapi Quran 47 ayat yang ke-23, Quran 2 ayat yang ke-65? Jeder. Selamat datang di kebenaran. Bang Yonatan Nandar, kalau mau kabur, ada tombol kabur, silahkan. Itu ya, teman-teman ya. Ya, jadi seperti yang kemarin ya, saya berdiskusi cuma disebutkan HR Bukhari, ujung-ujungnya saya tekan juga disebutkan di dalam HR Bukhari 1421. Saya cek tidak tertulis seperti itu. Sekarang saya minta dengan Bang Nandar, tunjukkan HR Bukhari-nya, Bukhari nomor berapa Bang Nandar? Saya nggak lari Bang Nandar, saya nggak mau lari dari pertanyaan saya. Tunjukkan hadis Bukhari nomor berapa biar kita bisa cek sama-sama. Ya, tolong Bang Nandar jawab Bang Nandar. Ya, itu yang pertama. Nah, karena tadi ada beberapa sebenarnya narasi yang saya bangun di awal yang belum dibahas. Saya mau Bang Nandar saya mau bertanya dengan Bang Nandar ya. Masih ada waktu ya. Saya mau bertanya Bang Nandar. Oke. Seperti apa derajat wanita dan laki-laki di dalam iman Bang Nandar itu? Kedudukannya ya. Kedudukan laki-laki dan wanita itu di dalam iman Bang Nandar itu sama atau berbeda? Wanita dan laki-laki. Biar kita dapat poin-poin pembelajarannya. Laki-laki dan wanita itu sama nggak kedudukannya di dalam iman Bang Yonatan Nandar? Dan jangan lupa Bang Nandar tolong tanggapi Quran 47 ayat yang ke-23, Quran 2 ayat yang ke-65, dan hadis Bukhari nomor berapa yang Bang Nandar sampaikan tadi. Itu saja Bang Nandar. Silakan jawab Bang Yonatan Nandar yang terhormat. Jangan dak-dikduk. Aduh, si Oki kalah lagi nih. Gak tega gue. Oke nih. Ki, aduh, aku gak ngerti ya. Aku tuh kayak berbicara sama anak kecil gitu loh. Nandar, habis ini kamu terguncang Nandar. Ada Nabi Muhammad mengutuk katanya dalam Quran. Ayat-ayat yang kau baca itu Allah. Ya, Saya Allah tidak berbicara bilang tentang Nabi Muhammad. ini Yang aku saya inilah ini bilang waktu Nabi saya, Muhammad. waktu saya, waktu saya, waktu Ada saya, mengutuk di dalam kitabmu. waktu saya, oke, waktu saya. Dia terguncang dia. Yesus itu mengutuk. Aku heran ya, kenapa sih kalau sesuatu yang tidak relevan dengan imannya mesti dikatakan ini metafora, ini konteks dan lain sebagainya. Konteksnya Yesus lapar, Yesus nggak sabar. Ini loh, ini ada perikopnya. Makanya saya bilang kalau ada Nabi Muhammad mengutuk di dalam Quran, saya lompat dari atas Monas. Tapi kalau Yesus, ini perikopnya loh, Matius 21 18 sampai 22. Yesus mengutuk pohon ara. Katanya ajaran kasih, pohon yang tidak bisa bicara saja dikutuk.
pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Ternyata yang membuat Yesus lapar itu karena yang membuat Yesus mengutuk pohon ara karena Yesus lapar, bukan konteks-konteks kau bilang. Dekat jalan itu ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Yesus kan, ini ada pohon ara nih, kayaknya ada buahnya. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepadanya, ya, engkau tidak berbuah lagi untuk selama-lamanya. Malah nggak ada ajaran kasih. Harusnya kalau dia itu Tuhan, harusnya tahu kalau itu bukan musim pohon ara. Bagaimana pohon ara berbuah kalau tidak ada musimnya? Ibarat kata kita menemui pohon rambutan ketika pohon rambutan tidak berbuah karena tidak musim. Masa kita kutuk? Kalau kita Tuhan, hei pohon ara, berbuahlah kau sekarang juga, kun payakun. Harusnya begitu, bukan dikutuk. Yesus mengutuk pohon ara karena Yesus lapar, bukan karena konteks. Oke, saya lompat dari atas Monas kalau ada Nabi Muhammad mengutuk dalam Quran. Kalau Yesus mengutuk dalam Bible itu ada. Ternyata Yesus mengutuk itu karena lapar. Pertama, ini bukti kalau dia bukan Tuhan. Karena kalau dia Tuhan harusnya bukan mengutuk. Orang buta saja bisa disembuhkan. Pohon ara harusnya pohon ara, berbuahlah sekarang juga. Jadi, maka terjadilah dia. Harusnya begitu. Ini malah dikutuk. Kau tidak akan berbuah selama-lamanya. Nah, sekarang pertanyaan saya. Ini pasti nggak bisa jawab nih. Sampai seumur hidupnya pasti nggak bisa jawab nih. Buat aja sama lu nih. Markus 16. Markus 16 ayat ke-8. Ya. Nih, ini pasti nggak bisa jawab nih. Sampai seumur hidupnya dia nggak bisa jawab. Lihat baik-baik, oke, jangan menangis. Ini saya jamin nih, saya jamin orang Kristen di muka bumi tidak akan bisa menjawab pertanyaan ini. Ini bukti ketidakbenaran Bible. Catat baik-baik, saya jamin orang Kristen di muka bumi tidak akan bisa menjawab. Ini saya jamin, bukan insya Allah. Pasti ini tidak bisa jawab pertanyaan saya. Ini jaminan ini. Ini ya, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Nah, dalam bahasa Yunaninya saya baca ya, kai exceltosai tachi pugon afotou menemio ekende hautas tromos kai ektasis kai auden haifon evobontogar. Pertanyaan saya, ini bahasa Yunaninya adalah dari sini ke sini. Ya, jadi Yunani yang ini diterjemahkan ke sini nih. Karena takut, ini sampai sini. Pertanyaan saya, dengan singkat mereka sampai semua pesan itu kepada Petrus dan sampai ke kali itu. Paragraf kedua ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Saya jamin Oki, kau sampai dunia kiamat pun gak bisa orang Kristen menjawab ini. Kalau ini diterjemahkannya sampai sini. Sekarang saya tanya, ini diambil dari naskah dan kodeks yang mana? Terjemahan dengan singkat sampai dengan kekal itu. Paragraf kedua itu diterjemahkan dari mana? Bubuk Oki, jeder kon. Kalah PK, kalah debat. Jawab. Ini baru pertanyaan. Nangis kau Oki. Aduh si Oki nih. Paragraf kedua diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Oke. Bubuk kau. Ya, Bang Nandar ini lagi-lagi blunder dengan narasinya. Kan saya bilang, terlalu semangat dia dengan narasinya, akhirnya dia blunder sendiri dengan narasinya. Pertama, Bang Nandar, kita sedang tidak berbicara tentang kritik teks. Kenapa nyari-nyari kodeks? Kita tadi berbicara tentang ajaran, bukan berbicara tentang kodeks dan kritik teks. Kalau mau, nanti kita bahas. Kita bikin tema khusus untuk kodeks dan kritik teks. Larinya loncatnya sana sini. Pertama loncatnya tadi ke jasad Firaun, ke besi, sekarang ke kodeks lagi. Fokus lah Bang Nanda, lihat saya loh, fokus loh dari jadi ya. Silakan bertanya hal-hal yang
Ada korelasinya aja dari yang kita bahas. Itu kenapa bicara tentang kodeks lagi? Kalau mau nanti kita bahas ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kan saya bilang narasi Bang Nandar blunder. Tadi saya tidak berbicara kalau Nabi Muhammad itu mengutuk. Yang saya sampaikan di dalam Quran Bang Nandar ada ayat yang mengutuk juga. Saya tidak berbicara Nabi Muhammad. Ya. Tapi Bang Nandar tadi bilang, loh itu kan Allah yang mengutuk, bukan Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad menerima wahyu dari siapa? Wahyunya siapa? Wahyunya Allah. Berarti lebih mulia. Lebih mulia siapa? Allahnya Bang Nandar mengutuk, Nabi Muhammad tidak. Jeder, selamat datang di dunia kebenaran Bang Nandar. Kan saya bilang, narasi Bang Nandar makin lama makin blunder. Loh, itu kan yang mengutuk Allah, bukan Nabi Muhammad. Lah memang di awal kan saya bilang, ada ayat di dalam Al-Quran juga yang mengutuk orang. Di mana Bang ayat mengutuk? Loh itu tadi, mengutuk ya Yahudi menjadi kera, apa tidak mengutuk itu? Menjadi kera tadi? Ayo, Bang Nandar bilang, Bang Nandar yang bilang tadi, lah itu kan Allah yang mengutuk. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad menerima wahyu dari siapa? Makanya saya bilang narasi Bang Nandar makin lama makin blunder. Itu Bang Nandar sendiri yang bilang tadi Allahnya Bang Nandar mengutuk di ayat itu, bukan Nabi Muhammad. Ya kan lucu. Toh Nabi Muhammad kan menerima wahyu dari Allah Bang Nandar. Ayo, sudah saya bilang makin kesini makin lucu narasinya Bang Nandar. Ya, ayo kita jangan out of context. Bang Nandar, hadis Bukhari-nya mana? Nomor berapa? Itu ya. Hadis Bukhari-nya mana? Terus masalah mengutuk Bang Nandar sendiri yang bilang tadi itu kan Allah yang mengutuk, bukan Nabi Muhammad. Itu narasi Bang Nandar dari ayat Al-Quran yang saya bawakan. Ya, itu narasi Bang Nandar sendiri. Dan yang ketiga, derajat wanita, kedudukan wanita dan laki-laki itu sama atau tidak? Itu. Saya berbicara tentang ajaran, saya tidak berbicara tentang kritik teks Bang Nandar ya. Itu. Kalau mau berbicara tentang kritik teks nanti kita bahas di tema selanjutnya. Ya. Nah, kan mulai panik kan Bang Nandar, nanti habis ini berubah lagi omongan Bang Nandar ya kan? Berubah lagi omongannya. On off juga Bang Nandar ini kadang-kadang ya teman-teman Kristen. Bantu di tap-tap layarnya. Oke, Bang Nandar, saya mau tanya dulu. Berapa match lagi? Udah mau jam 11 soalnya. Kabur. Serah Oki, aku mah ikuti aja. 3 match lagi ya. Oke. 3 match lagi. Ya, 3 match lagi. Oke, buat teman-teman Kristen, bantu di tap-tap layarnya. Bang Nandar, pertanyaan saya. Sampai detik ini Bang Nandar tidak menjawab. Bukhari nomor berapa? Saya tidak lupa dengan pertanyaan saya. Derajat wanita dan laki-laki itu kedudukannya sama atau tidak? Dan yang ketiga Bang Nandar, yang saya tanyakan tadi. Atau dua pertanyaan dulu lah. Silakan, 2 pertanyaan dulu biar enak dijawabnya. Jangan langsung 3 pertanyaan. Ya. Bang Nandar, saya minta hadis Bukhari nomor berapa yang Bang Nandar bawakan tadi. Dan yang kedua, derajat wanita dan laki-laki. Karena itu narasi yang saya bangun di awal dan saya bertahan dengan narasi saya. Ya, jangan out of context, jangan berbicara tentang kritik teks. Kita sedang tidak berbicara tentang kritik teks. Nah, pertanggungjawabkan narasi Bang Nandar. Kenapa Bang Nandar tadi bilang kan yang mengutuk di situ Allah, bukan Nabi Muhammad. Itu maksudnya apa? Itu aja. Saya minta penjelasan dengan Bang Nandar. Karena narasi itu tidak keluar dari mulut saya, tetapi narasi itu keluarnya dari mulut Bang Nandar. Sedangkan Nabi Muhammad Waktu habis. dari Allah. Waktu Silakan. waktu habis. Oke, jangan tegang. Sudahnya kalah debat, Oh, kalah waktu PK. habis. Udah waktu Menangis. habis. Ya ampun. Sabar. Waktu habis, Oki. Ya, Sabar. baik. Diterima, jangan takut. Derajat laki-laki dan Belum ada. derajat Belum ada. ya terima dong. Aduh, Belum kabur. masuk. Lo gimana sih? Terima. Kan masuk. Ya.
derajat wanita dan derajat laki-laki di sisi Allah itu adalah sama. Kalau dalam Islam itu derajat seseorang itu bukan dari wanita atau laki-laki, tetapi dari ketakwaannya. Kita buka di dalam Quran surat 12, Quran surat Al-Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ini ayatnya. Ya, artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah seorang yang paling bertakwa. Jadi derajat kemuliaan wanita dan laki-laki di dalam Islam itu adalah sesuai dengan ketakwaannya, bukan karena jenis kelamin. Berbeda dalam Kristen. Kalau Kristen itu seorang perempuan harus lebih rendah daripada seorang laki-laki. Makanya tidak ada ya paus yang berkelamin wanita, semuanya kelamin laki-laki. Tidak boleh di dalam iman Katolik perempuan jadi imam. Hanya dalam agama Protestan yang dibuat oleh Martin Luther pada abad ke-16 yang membolehkan perempuan jadi pendeta. Dalam budaya apostolik gak boleh, karena laki-laki itu adalah Tuhan. Nih saya tunjukkan dalilnya. Kena kau bahas itu, kena juga kau. Kalau tentang hadis Bukhari itu adalah hadis masyhur. Kamu ngerti nggak hadis masyhur? Aduh, si Oki ini nih, saya tunjukkan kepada kamu ya. Bagaimana si Paulus menjadikan laki-laki ini seperti Tuhan. Nah, Efesus 5:22. Saya tunjukkan di dalam bahasa Arabnya. Nih, ini derajat perempuan menurut Bible-mu, menurut si Paulus. Kita lihat. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Bayangkan. Ya di dalam bahasa Arabnya, ayyuhan nisa ahdana lirijalikunna kama lirob. Ya, tunduklah kamu kepada suamimu seperti kama lirobi, seperti kepada Tuhan. Jeder kon. Kalau dalam Islam nggak seperti itu. Ketundukan istri kepada suami seperti kepada Tuhan. Makanya kalau suami minta di belakang, orang Kristen nggak boleh menolak itu. Kalau ada penyimpangan seksualitas, ayo minta di belakang. Oh no, oh yes, itu kalau dalam Kristen harus diikuti. Karena ketaatan kepada suami harus seperti kepada Tuhan. Kalau dalam Islam nggak seperti itu. Inna akromakum indallahi atqakum. Menangis kau. Hah? Kenapa? Markus 16 ayat 16 kau tidak mau menjawabnya. Nandar, untuk membuktikan kebenaran agama itu pertama adalah segi Tuhannya, Nandar. Tadi kamu mengatakan dari kitabnya. Kenapa kita membahas tentang tadi itu, tentang Nabi Muhammad begini dan begono, itu kan karena kitab. Bagaimana ajaranmu benar? Bagaimana agamamu benar? Ternyata banyak pemalsuan di dalamnya. Makanya saya tanya dong kepada ente, giliran nggak bisa jawab, nggak bisa lagi pakai asumsi, Nandar lain kali aja ya. Aduh. Tadi katanya melihat agama atau ajaran agama itu benar, lihatnya dari kitabnya. Bagaimana ajaranmu benar kalau kitabnya tidak asli? Saya kasih 5 miliar meskipun saya nggak punya. Kalau orang Kristen sanggup membuktikan Markus 16 ayat ke-8, paragraf kedua ini diterjemahkan dari bahasa Yunani kodeks yang mana? Nih saya tunjukkan. Kalau ada orang Kristen di muka bumi bisa menunjukkan dari kodeks mana Markus 16 ayat ke-8 paragraf kedua. Bagaimana kita lihat nih? Anda mau copy paste dari sini ke sini, ini terjemahannya sampai sini. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus. Ini paragraf kedua diterjemahkan dari kodeks mana? Saya lihat kodeks Vatikanus, saya lihat kodeks Sinaiticus, tidak ada ayat ini. Bagaimana agamamu benar kalau ini adalah ayat palsu? Bukan satu frase, dua frase, ini satu paragraf loh. Jeder.
Ya. Kalah debat, kalah PK. Oke. Oke, Bang Nandar. Lagi, Bang Nandar. Aduh. Oke, Bang Nandar silahkan diterima. Gimana? Berarti ini Terjebak lagi. oke. Sebentar. Aku satu Oke, lagi. berarti ini Aku satu lagi, Gimana? pas saja nanti terakhirnya Bang Nandar yang closing statement, pas saja. iya, makanya berapa kali lagi aku Kan Bang Nandar tanya. udah satu, ini aku satu, berarti dua kali lagi lah. Ah, Itu. boleh. Oke. Bobok oke sampai Oke. berkaca-kaca. Aduh, oke pakai data ke. Oke, oh pakai Bobok sih data oke. kita jelas teman-teman ya. Seperti yang saya bilang ya teman-teman ya, sekarang ini kita tidak bahas tentang kritik teks ya Bang Nandar ya, jangan out of context, kita berbicara tentang ajaran. Ya Bang Nandar tadi bawakan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-22. Oh Bang Nandar. Efesus 5 ayat yang ke-22. Hai istri, tunduklah kamu kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Loh ini loh penjelasannya. Bang Nandar ayat 23-nya, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Bukan berarti istri itu menganggap suami adalah Tuhan, seperti yang Bang Nandar maksudkan. Ayat yang ke-25. Nih, hai suami, lihat tuh. Disamakannya, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jeder, selamat datang di dunia kebenaran Bang Nandar di dalam Efesus 5 ayat yang ke-22. Terima kasih Bang Nandar sudah membawakan itu. Oke. Bang Nandar bilang hadis Bukhari tadi masyhur. Ya kan? Jadi dia Bukan tidak mau masyhur, menunjukkan Bang. nomor. Masyhur, bukan masyhur. Ya Masyhur. masyhur, ya kan. Ya udah, masyhur. Apa tadi? Masyhur. Ya. Jadi Bang Nandar tidak sanggup menunjukkan, poinnya gitu aja. Itu. Karena kemarin ada yang masih sanggup untuk menunjukkannya, tapi hadisnya tidak sama dengan yang dibacakannya. Sama-sama dari Bukhari juga. Itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Bang Nandar tadi bilang, jadi kalau perempuan itu boleh dari mana aja, ya kan? Nah, ini bahaya Bang Nandar ini. Perempuan itu boleh dari mana aja, boleh digauli dari mana aja. Itu narasi Bang Nandar. Oke, saya bacakan ya. Nanti saya bacakan di dalam tafsir Fathul Bari nomor 22 halaman 125. Saya bawakan dulu. Al-Baqarah ayat yang ke-223. Ini Bang Nandar. Perempuan itu seperti apa sih? Istrimu adalah ladang bagimu. Istrimu adalah ladang bagimu. Maka datangilah ladangmu itu. Bercampurlah dengan benar dan wajar. Kapan dan bagaimana yang kamu sukai, utamakanlah hal yang terbaik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menghadap kepadanya. Sampaikanlah kabar gembira kepada seorang mukmin. Jadi seorang perempuan itu ladang. Ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya bukakan di dalam hadis Muslim 1467. Hadis Muslim 1467. Derajatnya sahih. Kita bacakan ya teman-teman ya. Oke, di sini aja ya. Kita baca. Kalau dari sini panjang, tapi nggak apa-apa, masih 2 menit. Rasulullah beliau memuliainya dengan salat sebelum menyampaikan khotbah tanpa disertai azan dan iqamah. Setelah itu beliau berdiri sambil bersandar pada tangan Bilal. Kemudian beliau memerintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah dan memberikan anjuran untuk selalu menaatinya. Beliau juga memberi nasihat kepada manusia dan mengingatkan kepada mereka. Beliau berlalu hingga sampai di tempat kaum wanita. Beliau pun memberikan nasihat dan peringatan kepada mereka. Beliau bersabda, bersedekahlah kalian karena kebanyakan kalian akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Jadi bahan bakar Bang Nandar. Ini hadis Muslim 1467, derajatnya sahih. Ya Bang Nandar ya, silahkan Bang Nandar tanggapi data itu dengan data. Atau saya mau tunjukkan lagi Bang Nandar, kalau perempuan itu, sebentar ya.
Masih 43 menit ya. Jadi teman-teman kita fokus saja ya. Kita fokus dulu. Nanti kita tambahkan lagi karena masih ada satu match lagi ya. Saya minta fokus dengan Bang Nandar. Ketika Bang Nandar tadi bilang sama. Kenapa perempuan itu Bang Nandar dijadikan bahan bakar di neraka? Itu. Atau di dalam Sahih Muslim 4921 masih ada waktu ya. Sahih Muslim 4921. 4921 saya tambahkan lagi satu hadis. Kita main di hadis saja ya teman-teman ya. Muslim 4921. Nih ya. Saya minta waktu sedikit ya Bang Nandar ya. Oke. Habis waktunya, kaum Ki. wanita adalah penghuni surga yang paling sedikit. Habis. Jeder. Habis waktunya. Bang Nandar, selamat datang. Enggak, oke di sekolah apa enggak sih Ki? Aku tuh bingung loh. Tanggapi, jangan framing. Iya, Tanggapi aja, tanggapi. Iya. Jangan Ya, waktu. panik, langsung menyerang ke pribadi. Ya, tanggapi. Ini kita bahas derajat wanita dan laki-laki dalam Bible dan dalam Quran, malah larinya bahan bakar neraka. Aduh, kadang aku tuh bingung, kita tanggapi yang derajat wanita dan laki-laki, tiba-tiba masuk neraka. Oke, kamu tuh apa ya? Aku bingung sih. Oke, ini gak nyambung. Kalau aku kejar masalah derajat wanita dan laki-laki di dalam Islam dan Kristen, ketika dia terpojok larinya ke bahan bakar neraka. Baca dong ayat yang lain. Nih oke, baca Quran surat At-Taubah ayat ke-72. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman, laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi ini baru berbicara tentang surga dan neraka. Surga dan neraka itu adalah untuk orang beriman. Meskipun perempuan kalau dia tidak beriman ya masuk neraka. Yang masuk surga itu adalah orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Jeder. Ini bahas derajat laki-laki dan perempuan di dalam Islam dan Kristen, bahasnya masuk neraka. Oke, aku bingung nih. Nih gua tunjukkan ya. Agama yang paling diskriminatif masalah perempuan itu adalah agama Kristen. Saya tunjukkan ayatnya. Ya, nih saya tunjukkan. Baca 1 Timotius 2 ayat 8 sampai 15. Ini adalah firman Tuhan menurut orang Kristen yang diskriminatif terhadap wanita. Coba bayangkan. Ini ya teman-teman ya, boleh dibuka 1 Timotius 2 8 sampai 15. Ini kalau berbicara derajat laki-laki dan perempuan, Alkitab menunjukkan derajat perempuan ini adalah lebih rendah daripada laki-laki. Kalau dalam Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Ini ayat ke-11. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Jadi kalau ada perempuan jadi pendeta, itu menyalahi firman Tuhan di dalam 1 Timotius 2 8 sampai 15. Kenapa Katolik tidak ada pastor perempuan? Karena mengikuti firman Tuhan di dalam 1 Timotius 2 ayat 8 sampai 15. Hanya Protestan yang melanggar firman Tuhan di dalam 1 Timotius. Makanya kalau Katolik itu pausnya nggak pernah perempuan. Katolik itu Romo pastornya nggak pernah perempuan karena mengikuti 1 Timotius 2 ayat 8 sampai 16. Nih bayangkan nih. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki tuh. Di dalam Bible-mu perempuan ini nggak boleh memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri tuh. Di dalam ajaran Bible-mu yang ditolak oleh Protestan adalah wanita nggak boleh ngajar di luar rumah, harus berdiam diri di rumah saja. Jeder kon. Makanya kalau saya perhatikan antara Protestan dengan Katolik, yang komitmen, yang konsisten dengan firman Paulus di dalam 1 Timotius 2 ayat 8 sampai 15 itu orang Katolik saja. Protestan ada ibu pendeta ketika berkhotbah ininya gede, roknya rok pendek, jemaatnya di bawah, lihat dari lumayan nih, bohai juga nih. Makanya nggak boleh mengajar. Ininya seperti bu guru salsa, bokongnya seperti Julia Perez, Britney Spears. Wah, makanya nggak boleh ngajar. Ini pendeta menggebu-gebu
ininya gede, bokongnya bohai. Ya, jemaat yang di bawah sambil bayangin nih, belang-belang buana, enak juga kayak ini. Wah, doggy style enak juga. Mungkin begitu. Makanya Rasul Paulus berfirman, seorang perempuan jangan keluar rumah, berdiam diri saja. Ini ayatmu, brother. Nih, ini ucapan Paulus yang dijadikan firman Tuhan. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar, hanya Protestan yang mengizinkan mengajar, dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Kenapa pendeta-pendeta perempuan memerintahkan jemaatnya yang laki-laki? Jeder, kon. Ternyata derajat perempuan di dalam agamamu tidak lebih tinggi dari derajat laki-laki. Berbeda di dalam Quran. Quran surat Al-Hujurat ayat pertama, inna akramakum indallahi asqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukan karena wanita atau laki-laki, tetapi karena ketakwaannya. Inilah agama yang benar. Bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat, saudara. Saya 16 tahun belajar Kristen, tahu Katolik, tahu Protestan. Jeder, kon. Kembalilah ke ajaran Katolik, jangan ke ajaran Protestan. Melanggar semua itu. Hidup Katolik. Aduh, si Oki. Aduh, hidup Katolik, tapi lebih baik hidup dalam Islam, karena Islam agama yang benar. Berarti saya langsung 2 kali ini ya. Saya menanggapi silakan. closing statement. Ya, Langsung 2 kali. silakan. Oke. Ya, teman-teman, tap-tap layar ya. Bang Nandar menggunakan 1 Timotius 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Di mana di situ merendahkan wanita, Bang Nandar? Di mana? Baca ayatnya, baca Oke. ayatnya. Tenang, waktu saya, jangan panik, Bang Nandar. Jangan panik, santai. Jangan panik, Bang Nandar. Ayat ini berbicara, Bang Nandar, tentang peran seorang wanita di dalam gereja. Itu. Jadi di mana? Diskriminatif yang Bang Nandar maksudkan mana? Ayat yang ke-11, seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Loh, perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Apa salahnya dengan itu? Sama seperti yang disampaikan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-22. Hai istri, Efesus 5 ayat yang ke-22. Hai istri, tunduklah kamu kepada suamimu seharusnya di dalam Tuhan. Lah sama. Diskriminatifnya di mana, Bang Nandar? Lah, yang diskriminatif itu yang seperti ini, Bang Nandar. Oke. Terus Bang Nandar tadi framing saya ya. Kenapa bawa-bawa surga dan neraka? Kita ini lagi bahas apa? Loh, kita lagi bahas masalah wanita dan laki-laki. Loh, wanita di dalam iman Bang Nandar itu cuma dijadikan bahan bakar di api neraka kok. Luar biasa, bahkan dijadikan ladang. Datanya udah saya sebutkan tadi. Cuma dijadikan ladang, bahan bakar. Saya tambahkan lagi Bang Nandar. Nih misalnya wanita nih kalau ketahuan berbuat cabul. Ini di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-15. Kita lihat hukumannya ya. An-Nisa yang ke-15. Oke. Nih Bang Nandar. Jadi Bang Nandar ini Oke. An-Nisa ayat yang ke-15. Para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita, kamu maka mintalah kesaksian atas perbuatan keji dari 4 orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka para wanita itu dalam rumahmu sampai mereka menemui ajal, atau sampai Allah memberikan jalan yang lain kepadanya sampai menemukan ajal. Nah, kalau laki-laki, lihat ayat yang ke-16-nya. Jika ada 2 orang di antara kamu yang melakukan perbuatan keji, berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya bertobat, memperbaiki diri, biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Kalau giliran perempuan sampai menemukan ajalnya. Kalau laki-laki ketika memohon ampun langsung diampuni. Oke Bang Nandar. Sekarang saya tambahkan lagi Bang Nandar data tentang perempuan. Udah disiapkan katanya untuk aku. Anjing belagunya, mudah-mudahan ada orang yang lawan. Iya,